Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillah, kita mulai ya. Jadi masa pubertas anak zaman now. Mungkin teman-teman ayah bunda juga sudah sering dengar seminar-seminar seperti ini ya. Ya, alhamdulillah, tapi menurut saya alhamdulillah zaman kita dulu mana ada seminar-seminar kayak gini ya. Kalaupun sering ya itu bagus untuk menambah pemahaman. Masih sering lagi menambah kesadaran ya, insya Allah. Nah, pubertas itu apa sih? Jadi pubertas ini sering diartikannya ini ya, proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Asal kata dari pubis ya, bulu-bulu. Jadi pubis itu adalah daerah di daerah selangkangan yang kemudian ditandai dengan prosesnya ini tumbuh bulu-bulu halus. Makanya dari pubis, arti dari pubertas ya. Nah, terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Nanti kita lihat hormonnya ya, atau kelenjarnya ya, di mana posisinya ya. Nah, namun kalau kita di dalam konsep Islam, ayah bunda, bapak ibu guru pasti sudah pernah dengar istilah akil balik ya. Akil balik. Ini luar biasa nih maknanya nih. Bukan hanya masa dia masa reproduksinya saja, tapi akalnya ya. Nah, jadi akilnya adalah kedewasaan mental, ya. Kalau balik adalah kedewasaan fisik, ya, balik. Nah, zaman saya barangkali ya, karena kan saya lahir tahun 68 ya. Kalau Bu Aziza lahir tahun berapa, Bu? Saya kan 79, Bu Dokter. Hah? Gimana? 79. Oh iya, 79. Oh, udah hampir milenial itu ya. Iya. Ya, kalau saya justru hampir ke baby boomer sebetulnya. Ya, walaupun ada sudah mulai masuk ke X yang tahun 60-an, 70-an ini ya. Nah, dulu kita nih balik mungkin usianya waktu SMP ya Bu Aziza ya. Saya masih dapat loh. Mensnya itu usia 15 tahun. 15 tahun. Ya. Nah, jadi pada kita nih beberapa dekade, apalagi yang sudah sebelum-sebelumnya lagi ya, akil baliknya tuh bersamaan. Akilnya jadi, baliknya juga jadi gitu. Ya, karena akil kedewasaan mental, balik kedewasaan fisik. Ya. Sekarang balik dan akil tidak berjalan bersamaan. Ya, balik duluan. Karena apa? Karena nutrisi. Jadi mereka di usia-usia rentang 9 sampai 12 tahun sudah, yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki sudah mimpi basah pertama gitu. Karena nutrisinya bagus. Proteinnya bagus, banyak gitu kan. Makanya dia maju. Jadi saya juga ngikuti dari Kak Daus dan Kak Nova ya presentasinya tadi, kan ini kelas 5 SD, beberapa ayah bunda yang anandanya di SD Islam Al-Azhar 13 ini kan kelas 5 ya. Tadi kan sudah ya cukup banyak ya, rentangnya kan sini nih 9-12 nih. Nanti kelas 6 lebih banyak lagi tuh nanti yang mulai mensnya tuh. Ya. Nah, ini dia baliknya maju. Nah, sementara akilnya ini namanya juga ya anak 10 tahun baru mens gitu kan. Akilnya kan artinya itu otak 10 tahun kan belum terlalu banyak isinya kan. Belum terlalu banyak isinya, makanya akilnya ini belum terisi. Bahkan akilnya anak-anak sekarang baru siap karena zaman ya, kan kita bicara zaman now. Karena zaman challenging-nya nggak beda sekali dengan zaman kita gitu ya. Sekarang lebih mudah. Maka akil mereka ini itu di rentang 20-22 tahun. Jadi baliknya maju, akilnya mundur. Nah, antara balik dan akil inilah sering disebut istilahnya fase remaja. Nah, ini. Kalau zaman saya itu kan 15 tahun ya baru mens ya, kan lumayan lah akilnya ya. Dan zaman dulu kan Masya Allah kalau saya bikin acara kan Al-Azhar baru 1 tuh ya, jamiiyahnya sudah ada tapi nggak asik sekarang. Jamiah sekarang nih luar biasa, ibu-ibu berbahu-membahu membantu sekolah, membantu anak-anak dalam berkegiatan ya. Kita kan dulu ada jamiah tapi betul-betul kita yang kerjain sendiri apa-apa zaman dulu. Jadi kita di 15 tahun akilnya itu sudah, karena harus ditantang dengan nggak ada bantu-bantuan orang tua. Makanya jadinya di 15 tahun lumayan lah akilnya itu ada isinya lah ya gitu. Jadi gini yang terjadi fenomenanya ya.
Jadi sekarang remaja itu sebetulnya dia sudah balik dan belum akil namanya. Ya, cuman kadang-kadang kan kalau kita bicara begini secara umum, terlalu umum, nanti ada pertentangan. Tapi setelah kita belajari lebih dari definisi-definisi dan dari ya fakta-fakta yang ada, memang balik duluan sekarang. Ya, makanya remaja juga terbagi 3 malah. Remaja dini 10-13 tahun. Jadi Ananda ini yang kelas 5 SD dan kelas 6 nanti ini itu remaja dini namanya. Ya. Remaja tengah 14 sampai 18 tahun nih sampai SMA tuh remaja tengah. 19 saja masih kategori remaja ya, sampai 21 remaja lanjut. Baru dikategorikan dewasa sudah 21 tahun ke atas, 22 ke atas ya. Nah, inilah. Nah, karena ada kondisi balik duluan dan akhirnya belum lagi mengikuti baliknya, disinilah ada banyak hal-hal dinamika ya, atau orang bilang problematika. Kalau saya lebih senang dinamika, ya, karena dinamika tuh enak, dinamis, jadi nggak monoton. Makanya kita juga orang tua dinamis. Semua ilmu kita pelajari, nggak hanya kalau zaman dulu mungkin ilmu bagaimana misalnya memasak makanan yang enak, bagaimana bikin bajunya anak-anak. Sekarang dinamis banget, ya cuman masak yang enak, bikin baju yang enak, ya. Tapi gimana jadi orang tua, gimana jadi istri, gimana, waduh, ya anak yang umur 5 tahun ke bawah juga beda caranya. Nanti remaja dini, remaja tanah ini. Jadi dinamis kan, dinamika, ya. Nah ini kita sepakat dulu nih. Oke. Nah, apa sih yang terjadi lah ini otak manusia ya? Otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Saya kalau seminar umum berkali-kali kasih lihat gambar otak ini. Ya, agar apa? Agar kita ingat kalau kita punya otak. Ya. Nah, disinilah nanti ada satu hormon, satu kelenjar, ya, yang disebut pituitary. Ini yang dibilang tadi, kelenjar di dasar otak. Ini nanti yang mengeluarkan hormon-hormon, menstimulasi hormon-hormon reproduksi. Ya, menstimulasi dia. Ada situ ada ya, ada FSA-nya di situ. Menstimulasi. Tapi bersamaan dengan di tempat kelenjar pituitary ini ada hormon kasih sayang. Ada hormon cinta. Ya. Nah, karena ada kasih sayang dan cinta makanya kita keseluruhan ya merasa bahagia gitu. Sini nih sama-sama bersamaan. Jadi jangan heran kalau anak remaja itu ya walaupun dia sudah mulai balik ya, kalau senang gembira banget sama teman-temannya tuh very happy karena memang bersamaan tempatnya. Ya, tempat hormon kasih sayang, hormon yang menyenangkan ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kedewasaan mental tuh di mananya sih Bu Aisyah? Kalau kedewasaan mental itu ya di otak bagian depannya itu terjadi sambungan-sambungan otak. Ya, ini berusia 5 tahun nih. Ini kalau dilihat pakai alat fungsional MRI gitu. Rupanya otak itu makin nanti kita dewasa, dia warnanya makin abu-abu. Ya, makin abu-abu itu bertanda otaknya makin banyak belajar. Makin banyak informasi masuk di otak. Itu makanya makin abu-abu, makin abu-abu tua, abu-abu pokoknya. Nah, itu barulah ya dekade sekarang anak-anak otaknya abu-abu tuh 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sangat menggampangkan untuk mau cari tahu apa aja kan sekarang gampang aja, tinggal klik. Ya. Di sisi lain itu juga menguntungkan, di sisi lain ternyata untuk sambungan otak itu ya tidak terlalu kuat dibanding waktu masa-masa mungkin ayah bunda. Ya, tapi ayah bunda juga sudah masuk milenial kan? Ya. Mungkin nih kakek omanya ya, saya kan termasuk kategori oma barangkali ini yang uti ya. Nah itu beda lagi. Terus nanti di orang tua saya lagi itu yang di atasnya baby boomer itu lebih challengingnya lebih dahsyat itu mereka. Nggak mudah itu. Ya, nah makanya ini yang terjadi. Inilah yang namanya kedewasaan mental. Ya. Apa yang terjadi Bu Aisyah ini di daerah ini prefrontal cortexnya ya, terutama di daerah dorsalnya ini. Itu dia makin betul-betul makin berwarna karena ada sambungan-sambungan otak. Jadi kalau kita ajarin anak-anak itu ada informasi yang membuat otak di depan ini terjadi ikatan, koneksivitas. Makin sering makin ya koneksinya makin banyak, akhirnya makin warna abu-abu. Ya. Nah, di mana tuh tepatnya? Nah, kalau dalam
zaman now ini ya informasi banyak masuk ke sini, hanya ya koneksi atau kekuatan sambungan sarafnya itu lebih kuat kali ya. SD kelas 5 baru ada studi tur pergi ke Borobudur. Sekarang orang mencari anak-anak, mencari Borobudur, tinggal klik ya kan gitu. Sejarahnya nggak banyak, jadi berharap-harap mau lihat Borobudur misalnya gitu, atau berharap-harap lihat Baitullah gitu kan. Saya sendiri baru lihat Baitullah itu di usia-usia ya umur 20 tahunan itu. Ya padahal sejak TK sudah dikasih tahu ada Ka'bah. Ya. Nah, kalau sekarang kan tinggal googling aja, cari oh kayak gini. Baitullah mau sejarah apa aja ada. Pertama sekali zaman Nabi Ismail alaihissalam itu bisa gampang sekali sekarang. Memang dia penuh, sudah mulai ada terisi, cuman kekuatannya gitu. Sehingga saking banyaknya informasi dan koneksinya tidak terlalu kuat, maka dia nggak dibuat sedemikian rupa, ngapain nginget-nginget di otak. Udah googling aja lagi, orang gadgetnya terus-terusan ada, itu ciri khas zaman now. Ya. Saking-sakingnya ada semua. Ini gadgetnya, ini gadget ini kayak otak tambahan yang dibawa terus. Hard disk eksternal. Itu ciri khas zaman now. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak ada challenging untuk koneksi, untuk dihafal sekuat-kuatnya sambil dibayangin. Ya, nah itu. Karena dikit-dikit gampang googling aja. Tentu ya di sini juga ada keuntungan ya, jadi lebih banyak taunya juga gitu. Ini yang saya mau bilang bahwa itulah akil, itulah yang disebut istilah akil. Sementara baliknya dia sudah mens, SD kelas 5, SD udah mens, kelas 6 mens, ya mimpi basah juga. Nah ini, ya. Nah apa yang bisa dilakukan sih di tengah realita tentang remaja? Tadi sebetulnya Kak Daud sudah sampaikan ya, saya cuma perkuat saja adalah pendidikan yang berani dan tegas. Ya, ini kita ngasih tahu zaman memang sudah berubah, namun berubah lebih keras sekarang ini sebetulnya. Hanya itu tadi ya, keras apanya sih keras? Ya itu persaingannya keras ya. Kemudian membangun tanggung jawab, tadi juga sudah dikatakan membangun tanggung jawab. Biarkan anak merasakan sebagian akibat dari perbuatannya. Berikan mereka kebebasan, serahkan amanah dan tanggung jawab. Ya, itu tadi saya dengar Kak Daus bilang kalau misalnya ada tugas karena kita nggak enak sama guru, makanya kita yang bantuin cepet-cepet. Nah itu berarti kan ya kita tidak membangun tanggung jawab. Ya nggak apa-apa kalau kata Bu Guru harus ya minggu depan, tapi anak-anak lalai ya terus dia dapat sanksi, ya nggak apa-apa juga. Kita juga nggak perlu marah sama gurunya karena biar mereka membangun tanggung jawab. Itu yang harus kita ingat ya. Terus memecahkan masalah ya. Saling berbagi masalah, bawa masalah ke rumah dan ajak anak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Latihan problem solving. Tadi Kak Daud sudah bilang. Saya perkuat lagi. Dan itu betul. Ya. Saya selaku teman sejawat ibu, bunda sebagai ibu, ya karena anaknya juga banyak 5, 4 laki-laki 1 perempuan, itu ya untuk memecahkan masalah itu betul-betul harus saya ingatkan diri saya ya, karena kalau selalu apa-apa nanti saya yang nanti yang bantuin anak itu, nanti dia akan jadi anak yang tidak bisa berkompetisi gitu. Bahkan kalau anak-anak lagi berantem saja sama saudaranya, kita kalau masih dia belum ngomongnya kasar ya, belum ngomong atau belum memukul, kita dari jauh aja liatin aja. Nggak tahan Bu Aisyah, nggak tahan saya kalau anak-anak berantem. Ya Bunda lihat dari jauh, terus dalam hati istighfar, tarik nafas, duduk di kursi, liatin gitu. Kalau anak-anak tidak panggil kita untuk membantu untuk intervensi ini, ya sudah bilang aja, orang sebentar lagi juga selesai, akhirnya dia berteman lagi kok.
Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa inilah namanya pendampingan atau pendidikan, ya. Kalau pengajaran beda, kalau pengajaran kan hanya memberikan informasi. Memang itu tugasnya Bapak Ibu guru, ngasih informasi. Orang tua, Bapak Ibu, selain pengajaran, pendidikan. Juga memberikan informasi, juga memperlihatkan, menularkan perilaku. Nah, ini kita pengajaran dan pendidikan, ya. Hormon, apakah hormon ini menjadi kambing hitam, Bu Aisyah? Enggak. Memang hormon ini kan ciptaan Allah. Dia bukan kambing hitam. Sedikit-sedikit orang tua menganggap ini remaja, orang-orang selalu bilang hormon. Ya itu cuma alasan doang. Enggak alasan. Ini hormon memang ini terjadi di otak kita. Dia memang secara fisik, tapi ini nanti akan mempengaruhi psikologis. Nah, kalau fisik sama psikologis ya ada gangguan, maka sosialnya terganggu. Termasuk sosial itulah komunikasi dengan orang tua, komunikasi Bapak Ibu guru, dia sekolah, itu kan sosial, fungsi sosial. Cuman awalnya karena fisik memang. Ya. Jadi kalau kita ya lebih detail lagi, akil dengan balik ya. Akil nih dewasa mental, balik dewasa fisik. Oke. Akil pengaruh pendidikan. Ingat ya, kalau pendidikan ini berarti orang tua nih. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu guru tugasnya pengajaran. Karena nggak bisa lagi ya masuk atau melihat Ananda karena dari jauh. Kita nih pendidikan, ya. Balik pengaruh nutrisi. Ya. Akil berkembangnya akal, balik berkembangnya nafsu. Ya, karena ada hormonal di situ juga. Ya, akil fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Ya. Bayangkan nih kalau dari sisi reproduksi, berarti Ananda kita yang umur 5 tahun yang perempuan, organ reproduksinya itu sudah bisa bekerja. Artinya, ya punten ya, sudah bisa hamil. Bayangin 5 SD. Karena dia sudah, fungsi reproduksinya sudah bekerja. Bisa hamil. Tapi masa kita mau nikahin anak kita umur 5 SD? Ya, sementara fungsi akilnya ini, ya akalnya ini sedang kita didik dulu, kasih pengajaran, kasih pendidikan, gitu. Ini jadi inilah yang ada jenjang yang luar biasa, makanya ya jadi banyak dinamikanya. Ya. Kalau zaman dulu misalnya saya 15 tahun udah mens gitu ya. Terus mau dinikahin sama misalnya ayah saya mau nikahin saya, kan lumayan udah lulus SMP. Gitu. Ya nggak Bu Aziza? Ya, atau nunggu-nunggu dikit lah umur 17 tahun nikah. Mungkin bisa Kak, dulu apalagi kan. Sekarang kasihan anak 5 tahun, masa 5 SD, umur 10 tahun. Ya Allah, ya makanya ini kita harus perlu paham ini. Ya. Akil ini mandiri tanggung jawab, balik ini life and death instinct. Ya. Akil peran ayah plus ibu. Jadi ayah nih harus yang memberikan visi misi akal pada anak. Gimana? Ya, nanti dibantu host ya untuk. Ya, jadi ayah tuh memberikan visi ini. Jadi kalau ngecas nggak bisa. Pendidikan, ya, visi pendidikan. Ibu pelaksana visi misi. Untuk akil ya. Ya, visi misi kita ya keluarga muslim apa sebetulnya? La tusyrika billah. Enggak boleh syirikan Allah. Itu ayah yang harus masukkan itu. Walaupun enggak setiap hari. Karena seorang ayah kalau masukkan di akalnya anak-anak karena enggak setiap hari dan ayah adalah sosok otoritas, bukan otoriter ya, otoritas yang sangat-sangat dibanggakan oleh anaknya. Terbukti tadi tuh, ya. Surveinya teman-teman dari Diar itu ya bahwa anak-anak itu sangat membanggakan ayahnya, makanya ada sedikit ya agak galak sih gitu ya. Tapi kalau bapaknya sudah bilang sebagaimana ya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada Ismail alaihissalam, sebagaimana juga ya Luqman ya menasihati anaknya, dahsyat itu akilnya anak-anak. Ibu yang ya pelaksana hariannya. Karena ayah bilang ya kita nggak boleh syirik sama Allah, makanya ibu mencari cara gimana? Cari sekolah Islam. Itu memang tugas ibu tuh, pelaksana harian. Ya, dapatlah Al-Azhar. Alhamdulillah sekarang sekolah Islam banyak. Kalau zaman kami dulu cuma 2 itu, Al-Azhar baru satu-satunya dan Muhammadiyah. Sekarang alhamdulillah ya Allah. Saya termasuk orang yang sangat beruntung untungnya waktu SMP SMA ayah saya masukin saya di Al-Azhar.
Tadinya saya mau masuk 12, SMP 12 sudah keterima, Bu. Nggak jadi kayak gini kalau masuk SMP 12 sih. Belum tentu maksudnya ya. Nah, kalau balik apa? Balik peran ibu plus ayah. Ya. Jadi ibu yang memang harus ya bagaimana caranya ngejelasin. Kalau nanti anak laki belum ngerti, baru nanti kamu tanya sama ayah ya nak ya. Tapi ibu duluan. Ibu juga yang berperan, tadi Kak Daus bilang kan untuk kita ngecek, itu termasuk saya tuh. Saya ngecek celana-celana dalamnya anak-anak itu waktu di awal-awal mereka kalau udah masuk 6 SD atau SMP itu masuk kamar cium. Kan kita udah ya sebagai seorang ibu dan kita juga seorang istri kan kita juga bisa ya menghidu itu yang namanya bau air mani itu. Ya, itu kan persis kayak bau daun akasia. Sekarang akasia udah nggak ada lagi ya buat penghijauannya. Itu bau sperma banget akasia itu. Ya, cium. Untuk apa? Untuk nanti ngingetin anak, udah mandi junub belum nak? Itu jadi. Ya, itu anak perempuan juga gitu. Perlu kita kalau dia mens kita tahu tanggalnya ya, kita siapkan dia punya ya pembalut dan sebagainya. Pembalut aja udah macam-macam sekarang ya. Ini yang siang ini, nak yang malam ini, kalau terlalu banyak hari kedua ketiga yang panjangan dikit itu tugas kita ibu. Ya. Nah, sekarang pandemi mereka lagi sering di rumah ya. Waktu sebelum pandemi kan ya kita siapkan juga korannya untuk nanti dia membungkus pembalut yang bekasnya dan sebagainya. Ya, nah itu ibu memang. Ya. Nah kemudian caranya gimana sekarang ya? Karena anak-anak nanti sudah remaja, sudah mulai ada perubahan, nggak seperti SD. Makanya kita Allah sudah ajarkan. Ya, saya dalam pendidikan ini sangat apa ya, Masya Allah, Allah sudah ajarin kita ini Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Udah diwanti-wanti nih. Ya. Saya selama tahun 98 ngurus narkoba dan beberapa tahun terakhir ini ngurus LGBT, itu karena keluarganya keras dan berhati kasar. Jelas banget. Itu faktor kontribusi dan besar sekali. Lingkungan tuh pencetus doang. Ya, keras dan berhati kasar. Dia menjauh. Nah, pada saat menjauh itulah, di situ ada bandarnya, narkoba lah, atau tadi juga narkolema lah, ya, narkotika lewat mata, ya, bad information, bad picture, ya. Itu karena menjauh dia. Bu Aisyah kan sekarang anak-anak nggak menjauh, orang pandemi semua di rumah. Iya, memang secara fisik nggak menjauh, tapi secara kita punya psikologis, dia menjauh, dia cuma di rumah, di kamar terus, dia menjauh. Ini perbedaannya zaman now ini, mereka di rumah tapi dia menjauh, hati-hati. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi tuh anak masih songong, masih ngeselin. Ini diajarin Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Ya, janjian tadi katanya sudah mau nih selesai main game online tapi dia masih main juga ya Allah. Saya maafkan anakku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Mohonkan ampun bagi mereka. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Wasyawirhum fil amri. Baru kita ajak ngomong lagi. Nah, ya katanya janji cuman sekian jam kamu main. Gitu. Tapi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Minta lemah lembut. Karena lemah lembut itu rahmat dari Allah, bukan bawaan lahir bapak ibu terhadap anak kandung. Kita sama anak kandung, Bu. Itu lebih sering bibir kita tuh turun ke bawah, manyun. Tapi sama anak orang lain, kita lebih cepat senyum. Ingat-ingat aja deh. Ya. Makanya kalau ada orang tua bisa lembut pada anak itu karena rahmat Allah turun. Itu karena kita minta. Ya. Famimma rahmatin minallah. Itulah dalam memberikan pengajaran, ya. Kita titiplah sebagian waktu ini pada Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu Guru sama anak kita lebih gampang senyum. Tapi Bapak Ibu Guru sama anaknya juga itu nggak mudah senyum. Makanya titip juga sama Bapak Ibu Guru yang lain. Itu memang begitu.
Itulah kalau sampai bisa kita sama suami, sama anak, bisa baik, lembut, itu rahmat Allah turun. Makanya minta. Jadi minta dulu rahmat Allah untuk sikap lemah lembut. Kenapa? Karena diingetin tuh, kalau kita keras kasar dia pergi nih. Hati-hati nih. Ya, kan orang pada bilang banyak banget musuh di luar. Iya, tapi ada syaratnya kalau kita berlaku keras dan berhati kasar. Ya. Tadi memang saya sudah dengar juga bahwa ya semua penjahat-penjahat itu belajar parenting juga. Ya, iya, tapi dia ya belum tentu mengamalkan Ali Imran 159, namanya juga penjahat. Di sini Allah sudah kasih lemah lembut, ya, lemah lembut. Dan ada syarat nih kalau mereka pergi tapi keras dan berhati kasar. Nah, itu ingat-ingat tuh. Ingat-ingat kalau kita keras hati kasar dia pergi tuh. Udah. Orang tuanya pindah nanti. Ya, dan maafkan mereka, ampuni mereka, barulah kita ajak diskusi, musyawarah. Dan di sini dikatakan juga, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad dalam diskusi itu, dalam musyawarah itu, maka bertawakallah pada Allah. Sudah nego sama anak, main game online-nya berapa menit, berapa jam. Kalau sudah ada solusinya, itu berarti sudah ya Bunda pasti turun kan, turun tuh waktunya kan. Bunda kan maunya main anak cuma 1 jam, anak maunya 4 jam. Nego akhirnya 2 jam, 2 jam setengah. Itu kan berarti sudah win-win solution dong. Bunda sudah naik, anak sudah turun. Nah itu hormati. Karena banyak juga Bunda besoknya dirubah lagi peraturannya. Padahal sudah ngajak musyawarah. Ya, karena kita tidak tawakal. Ya sudah kita tawakal ya Allah, ya. Aku bertawakal padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ini yang saya selalu berkali-kali, mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini. Ya Bu Isa suka banget ya bahas Ali Imran 159 karena ini luar biasa. Dan harus diingat-ingat. Ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bagaimana begini Bu Isa, bagaimana dokter kalau kita begini, bagaimana begini. Ini udah diajarin oleh Allah, Ali Imran 159. Kita hanya bisa ya mengingatkan, saling mengingatkan. Oke? Dan tentunya ya, walaisa zakarukal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Jelas. Maka pelajari lagi juga. Ya, ini penelitiannya banyak ya. Laki-laki dan perempuan tidak identik. Namun laki-laki dan perempuan harus setara. Equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Cuma mereka tidak identik. Hormonnya aja beda. Ya. Jangan kayak gitu, kulitnya aja itu laki perempuan, walaupun kita sama-sama ini ya satu spesies yaitu manusia. Perhatikan deh, ya kulit beda, ya ini tekstur rambut. Bahkan di dalam-dalamnya itu ya paru-parunya memang punya 2, tapi perempuan agak kecil sedikit. Lambung memang ada di sebelah ya kiri, bawah itu di bawahnya paru-paru, tapi perempuan lebih kecil dibanding laki-laki. Usus juga ada panjang banget, tapi laki-laki lebih besar lagi. Ya, memang beda. Cuman mempunyai kesempatan yang sama mengembangkan potensi mereka. Ya. Ini otak manusia, ada otak besar, otak kecil. Ini dari atas ya. Nah, alat-alat fungsional MRI yang sekarang ini nih banyak memberikan insight pada kita. Oh gitu toh ternyata bedanya laki perempuan. Ini juga ya bisa melihat otaknya laki-laki perempuan. Terutama yaitu tadi, apa yang terjadi sih pada anak-anak lagi mens? Apa yang terjadi sih pada anak laki-laki yang sedang ya mau mimpi basah? Ya. Sekarang kita lihat otak gadis remaja. Ya, walaupun Ananda sudah 5 SD, kalau dia sudah mens, sudah kategori remaja, yaitu remaja dini. Ya. Apa yang terjadi? Estrogen. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kan dalam rahim ya. Waktu lahirnya bayi perempuan itu estrogennya cukup tinggi. Ya. Tapi nanti sudah mulai masuk beberapa bulan dia datar. Sampai usia 9 tahun datar. Makanya anak perempuan waktu TK, SD yang belum kelas 5 ini ya, mungkin masih kelas 4 itu masih lucu amat, imut-imut gitu. Ya, lucu banget dan belum ada jerawat gitu ya. Nah mulai 10 tahun mulai menaik nih. Karena udah mens kan naik. Terus langsung. Ya, 15 tahun segini nih hormon estrogen. Ya, ini the top-topnya ini umur ya 21 tahun ke atas nih. Sampai 25, 30 udah mulai turun. 40 segini. Ya, mungkin kita bundanya di sini barangkali. Makanya kalau lihat anak perempuan yang lagi balik itu, kita merasa kok dia lebih centil dari aku gitu ya. Kenapa? Karena dia lagi naik-naiknya di sini. Apalagi ntar SMP nih. SMP, SMA tuh lagi tinggi-tingginya. Ya,
Ya Allah, anakku lebih perempuan dari aku, karena kita udah di sini. Apalagi saya udah di sini nih. Udah 53-an ini di sini. Ya, makanya harus memaklumi, senyum-senyum aja lihat. Kenapa? Karena kita pernah juga lewati masa ini. Cuman eranya berbeda. Ya. Kalau era saya di masa-masa top-topnya ini grafik estrogen itu cuman bisa teknologinya apa teknologinya? Teknologi buku diary. Hai diary. Aku kesel banget sama kakak kelasnya. Baru sama situ. Ya, curhatnya di situ. Ya. Nanti bedanya dengan zaman now ini, ya zaman now juga bikin tulisan kan? Tapi di status. Senangnya dibaca orang. Kenapa? Zaman now itu selalu zaman kejujuran, keterbukaan. Zaman kita dulu ya, zaman saya terutama X ke atas ya, itu diary itu nggak boleh dibaca. Digembok lagi. Gitu. Nah itu bedanya. Tapi bahwa ingin mencurahkan itu sama. Tinggal bedanya eranya ini malah seneng dibaca orang lain. Kalau perlu like-nya banyak. Nah itu perbedaannya sekarang. Tapi sama-sama di kondisi di sini nih, gundah gulana di sini. Ya. Perbedaan berikutnya apa? Orang tuanya. Zaman dulu kan belum ada parenting seperti sekarang, belum ada parenting milenial. Adanya parenting pasca kolonial. Itu yang membuat lagi kita ya waktu masa-masa di sini tidak seperti sekarang. Sekarang ini sangat jujur anak-anak. Ya, jujur apa ya? Jujur dalam kondisinya, jujur dalam perasaannya. Dia bisa bilang sama bundanya, ibu aku nggak suka sama ibu. Itu jujur. Para ayah bunda kalau ada anak ya bilang dia nggak suka sama kita, bilang ya Allah ini anak jujur banget. Ya, iya. Katanya mau punya anak jujur. Pas anaknya protes, aku nggak suka sama bunda. Kita marah. Dalam hati ngomong dulu ya Allah jujur banget. Tapi bukan dibiarkan dengan cara yang tidak pantas. Tapi terima dulu bahwa dia jujur. Ya Allah jujur banget. Ya, cuman diajarkan benar, baik, pantasnya itu. Oke? Estrogen apa sih Bu Aisyah? Estrogen ini sering disebutnya sang ratu. Makanya anak kita nih, yang apalagi yang nanti tidak di puncak-puncaknya tuh tadi, 17, 18 ya, itu kayak ratu banget. Ratu. Ya, berkuasa, memegang kendali dan mendominasi. Ya, apalagi yang wataknya ekstrovert, sudah anak perempuan watak ekstrovert, anak bungsu, wah cakep. Kayak anak saya yang bungsu kan sang ratu dia, ya anak satu-satunya perempuan di antara 5, ya dan wataknya memang berkuasa, ya harus difahami lah. Ya. Nah, estrogen ini temannya dopamin, oksitosin, asetilkolin dan norepinefrin, senyawa-senyawa otak yang menimbulkan rasa senang. Nah, makanya pada saat sudah mulai menstruasi ada tuh level estrogen turun banget. Makanya kita nih kok tiba-tiba nggak seneng ya, ada nggak enak perasaannya. Dan kadang menjadi penggoda yang agresif estrogen ini. Jangan heran anak-anak itu mulai ada ya tertarik sama lawan jenis, suka goda-godain juga gitu. Karena estrogen ini. Kok begitu ya Allah bikin begitu? Ya karena memang harusnya ini kan di usia-usia belasan. Dalam rangka apa? Mencari ya jodoh. Supaya apa? Supaya berumah tangga. Agar apa? Salah satunya adalah menghadirkan manusia baru. Ya, makanya adalah estrogen ini sebagai penggoda. Hanya ini maju. Kelas 5 SD. Ini yang kita perlu mengerti. Oh ya Allah. Mudah-mudahan sampai di situ aja ya. Saya nggak tahu lagi 10 tahun ke depan. Nggak. Aduh kasihan kalau misalnya dia maju sampai misalnya kelas SD sudah mens. Ya Allah, saya udah kebayang. Ya, makanya berdoa Bu, Ya Allah ya anak-anak ini balik ya udahlah usia sekarang lah udah mentok banget ya Allah. Minta sama Allah. Ya, takutnya dia makin maju ya, kasihan banget. Kadar estrogen menekan tombol-tombol dalam otak para gadis untuk apa? Lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria, dan mencemaskan penampilan, lebih stres, lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Itulah makanya kenapa dia ngomongin tentang pria. Cuman karena memang kita sudah ajarkan cara berteman bahwa ya dilarang untuk berdua-duaan. Makanya dia yang dia pikirkan tentang pria yang nggak bisa ditemui. Itulah lah dia mikirinnya itu ya boybandnya
yang Korea lah apa, ya karena dia mikirin, tapi kan dia tahu bahwa itu nggak bisa ketemu kan, ya, lebih aman sih sebetulnya. Dan jangan salah, anak-anak yang sudah menstruasi kelas 6, kelas 5, kelas 6 ini itu akan banyak yang diceritain tentang, bukan hanya teman-teman laki-lakinya, Pak Guru diceritain. Pak Guru pasti digosipin lah itu ya. Ya. Atau misalnya Kak Daus nih, misalnya Kak Daus kan memberikan arahan pada anak-anak, itu mereka juga ya pasti mereka ngerumpi tuh. Ya Allah, Kak Daus ganteng banget, misalnya gitu. Ya memang karena hormonnya sudah mulai naik gitu. Ya. Dan mencemaskan penampilan, jelas. Itu semua berkaitan dengan hormonal. Ya. Dan akhirnya psikologisnya ini muncul. Dan membuat sosialnya ini juga ada perubahan. Ya. Nah ini lihat, ini kalau lagi mens ya, ini satu siklus dalam perempuan, ya termasuk kita juga. Ini sedang mens nih, hari pertama sampai kelima, rata itu hormon. Ini makanya kalau lagi mens hari pertama sampai kelima, aduh, itu yang namanya perasaan itu kelabu. Kenapa? Karena hormon yang mengangkat untuk dia happy itu rata datar. Mulai nanti hari-hari ke-9, nah dia baru naik nih si estrogen ya. Nanti ganti-gantian sama luteinizing hormon, terus gantian sama progesteron. Inilah disebut masa subur nih. Di sini. Ya. Mau mens lagi 2 atau 3 hari mau mens, ini mulai flat lagi. Makanya ada feeling gak enak. Ya. Jangankan anak kita yang baru 1-2 tahun ini mens, atau baru berapa bulan mens, kita aja yang udah bertahun-tahun mens. Setahun kan minimal 11 kali kita mens, 11 atau 12 kali kita mens. Udah berapa tahun kita mens. Itu masih ada rasa-rasa yang, aduh, kok gak enak ya, aduh, gitu. Ya. Tentu karena kita sudah mulai dewasa, kita belajar juga, akil kita udah nyala. Apa? Akil kita udah nyala bahwa kalau kamu lagi kesel, sedih, takut, ya kamu say, ya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar. Nah, itu akil kita karena sudah ada isinya. Makanya waktu kita sedang di flat gini, kita istighfar berkali-kali. Karena rupanya kalau kita istighfar, itu dari kelenjar pituitari mengeluarkan hormon cinta tadi. Ya, mengeluarkan hormon kasih sayang tadi. Untuk membalancing ini. Tapi anak-anak kan belum terbiasa. Makanya pas lagi baru mens-mens ini, kelas 5 SD, 6 SD, SMP itu masih galau nggak menentu tuh. Karena dia belum tahu bagaimana how to handle nih. Ya, mereka punya feeling saat-saat di sini dan saat-saat di sini. Sementara kita ibunya ya mulai takut kan anak mens kan. Waduh, ini harus dikasih nasihat terus nih kan gitu. Boleh, tapi lihat kondisi. Sekarang kita lihat progesteron. Siapa progesteron? Ya, walau tidak terlalu terkenal, tapi si progesteron ini adik yang berkuasa bagi estrogen. Ya. Muncul sebentar-bentar dan kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Makanya tadi dia habis estrogen dulu baru progesteron muncul. Ya. Pada waktu lain menjadi agen penstabil. Ya. Valiumnya otak. Jadi progesteron ini valiumnya otak yang menenangkan saraf ini. Jadi dia ya kalau pas nanti estrogen turun, progesteron backup nih. Ini luar biasa Allah buat itu di dalam tubuh seorang perempuan, Masya Allah. Nah, sehingga gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi janin wanita itu sebenarnya sudah tersusun, cuman sirkuitnya ini namanya sirkuit ya, baru nyala setelah dia ya balik. Pada hari-hari tertentu, rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya, rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan tuh Mbak Isa yang seutas tali yang rapuh kalau mau mens? Sama lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Kenapa? Semua hormon flat. Ya, jangan heran lah anak kita ini ya dia punya emosi up and down ya. Nah, jadi filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Pada hari-hari tertentu, nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Waktu kapan itu? Masa subur. Ya. Pada hari-hari lainnya, nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Kapan itu? Mau mens. 3 atau ya 2 hari mau mens terus sampai mens hari pertama sampai hari kelima. Itu karena hormon flat.
Ya, makanya kalau bundanya nasihati, bundanya negur, itu menghancurkan. Ya. Jadi kesimpulannya kita pasti boleh dong, sangat penting mendampingi anak perempuan kita untuk kita kasih arahan, nasihat, umpan balik, kritikan. Tapi please ya hindari waktu masa-masa ini nih. Mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima ini. Jadi kapan dong Mbak Isa kasih masukan, kasih arahan, kasih umpan balik di sini? Di sini, masa-masa subur. Ini dia insya Allah akan dengar. Kita nih ibu, karena tahu anak perempuannya sudah mens kan jadi ketakutan kan? Jadi maunya ngasih nasihat tiap hari. Ya, dia dengar kalau di sini. Pas udah di sini, udah. Ini ada rejection di sini. Denial di sini. Apalagi di sini. Ya. Sementara kita suka sedih. Ini anak kenapa ya? Aku kan cuma bilang, nak, ya celananya diganti nak, itu bokongnya kelihatan. Ya, itu ngasih tahu anak di fase ini dengan fase ini, itu responnya beda lah. Mungkin waktu lagi masa subur kita tahu, nak diganti nak celananya, nak itu terlalu ke bawah, bokongnya kelihatan. Oke bunda, di sini. Coba kasih taunya di sini, ame di sini. Langsung. Oh, jadi bokong aku jelek. Padahal kalimatnya itu sama. Ya. Ini yang perlu nih, kunci-kunci yang diperhatikan ini. Supaya tidak sering terjadi konflik antar mereka. Karena nih, banyak sekali kejadian anak perempuan remaja itu berantemnya sama ibunya. Kenapa? Karena ibunya selalu ya ingin memberikan nasihat tapi nggak pas. Terus gimana dong Bu Aisyah untuk tahu dia ada di masa ovulasi atau sini? Ya tentu harus dicatat. Waduh susah Bu Aisyah, saya nggak sempat catat. Kalau gitu kasih tahu anak. Sayang, kalau kamu mens bilang bunda ya. Bunda aku mens hari ini nak iya. Kalau gitu bunda tahan nih. Tahan nih kalau mau ngasih tahu Allah tahan. Sampai kapan Bu Aisyah? Paling tidak hari ke-10-nya nih. Baru tahan, makanya catat apa yang mau dikasih tahu. Sementara kita kadang-kadang ya kita lagi kesel atau pas lagi lihat dia punya gadget, ada chattingan sama temennya, pengen saat itu juga kita ngasih tahu udah ya, padahal kita tahu karena tadi dia bilang saya lagi mens. Itu latihannya pun. Ya, aduh susah Bu Aisyah. Ya kalau kita bilang susah lah, namanya juga latihan. Ya. Bulan ini saya selamat bisa, ya nggak tegur dia. Alhamdulillah. Bulan depan coba lagi, latih lagi terus. Nah, kalau pas lagi ibunya juga mens, sama nih, ya. Pas ibunya juga flat, anaknya flat. Aduh. Ya ini makanya harus paham. Kalau saya lagi mens, si adik Ragil lagi mens, yang bungsu lagi mens, udahlah saya cuma bilang, nak sama-sama kita ya status quo ya nak ya, sama-sama istirahat. Oke ibu, gitu anak-anak udah ngerti dia. Ya. Dia juga nggak mau tegur ibunya atau nggak mau kasih masukan ke ibunya juga nggak mau kasih masukan. Tahan sampai apa lagi di sini. Nah, asik di sini. Ya. Di sini juga anak-anak waktu di sini semangatnya tinggi. Aku pokoknya ya matematika 100. Oh, waktu di sini dia ngomong. Pas di sini turun dia langsung masuk males. Ya, kamu kenapa? Aku males belajar matematika. Padahal 2 pekan lalu kita dengar dia bilang dia minta 100. Ya kan? Nah, ini harus kita paham sebagai ibu. Oh, lagi mens nih. Semangatnya lagi turun. Udah paham aja. Oh ya nak, istirahat aja ya nak. Gak perlu kita bilang bahwa, loh kamu gimana? Minggu lalu katanya mau 100 matematikanya. Masa cuman gitu aja udah kalah. Oh itu tambah marah itu. Apalagi ibu ngomongnya di sini. Langsung jatuh langsung dia itu. Ya, langsung itu. Kayak tali yang putus tadi pegangannya. Udah, itu bertumpuk-tumpuk setiap bulan. Maka itu akan jadi bom waktu apabila ketemu orang-orang yang tadi yang kita takutin, yang kita takuti dia semua itu ya bandar lah, ya komunitas LGBT lah dan sebagainya, ya narkolema lah dan sebagainya, ya. Nah, jadi perlu nih catat apa hari pertamanya aja mens. Jadi nanti kita lihat berapa siklusnya dari hari pertama terus pas bulan ini kan bulan lalu misalnya hari pertama, bulan berikutnya di sini ya udah berarti siklusnya segini. Oh 28 hari, mulai hitungnya di sini ya sampai sebelum dia mens. Oh 28 hari. Nah, biasanya kalau menentukan masa subur itu 28 ya, siklus ini dibagi 2.
Kalau 28 hari berarti hari ke-14 itu puncak-puncaknya ya masa subur gitu. Makanya dia di antara sini ini udah mulai asik diajak ngomong. Sampai di sini juga. Ya. Nah, udah mulai tanggal-tanggal sini nih udah deh. Ya, tenang-tenang aja pun. Supaya apa? Supaya Ananda juga ya tidak terbebani, kita juga tidak terbebani. Kita menganggap ini anak sekarang mulai bantah. Nah, kita lagi kasih label mulai bantah, ntar betul-betulan dia membantah. Ya. Punten sekali, ini juga rahimnya kadang-kadang ya. Kenapa tadi saya juga sempat dengar Kak Nova bilang anak-anak kan pegel. Iya karena ini dia kontraksi nih untuk melepaskan endometrium. Ya karena kalau misalnya lagi menstruasi kan endometriumnya nih yang luruh ya lepas dan itu sedang tebal. Kenapa? Karena pada saat sudah mulai ya masa subur ini kan ovum nih keluar dari sini nih. Nah, pada saat ovum di sini, walaupun anak kita belum menikah, Allah sudah buat perintahkan uterus ini rahim menebal. Kenapa? Karena satu saat dia misalnya menikah, ketemu sperma, jadi zigot, zigotnya itu menempel pada rahim, itulah hamil. Ya, walaupun belum menikah, cuman itu tadi di usia ini yang saya bilang kan, bayangin Bunda, ya mereka di 5 SD, ya kemampuan untuk bisa hamilnya sudah ada. Memang kita jadinya kan ketakutan, tapi kalau kita tidak tahu strateginya, ya maka itu anak bisa pergi dia. Ya, tadi kan Ali Imran 159 itu pergi dia. Ya, masih umur 11 12 di luar sana. Nah, aduh nauzubillah min dzalik. Nah, waktu mens itu karena memang tidak dibuahi oleh sperma, makanya dia lepas nih. Nah, waktu untuk ngelepasin ini harus berkontraksi rahim. Makanya pegel dari bagian depan, pegel bagian belakang. Kita juga harus bijak, kita bantu kasih apa kek, kasih koyok kek, atau kompres air panas kek, atau kasih ya balsem atau pijit-pijitin dikit, dan nggak usah banyak komen kita, ya nak sakit ya. Ya. Tapi hati-hati juga ada anak-anak yang guling-gulingan kesakitan. Perlu diperiksa itu di USG, siapa tahu rahimnya ke belakang. Itu sakit banget, kalau rahim ke belakang tuh sakit banget. Ya. Karena banyak ibu-ibu juga marahin anaknya, apa sih lebay banget sih gitu aja. Bunda dulu gak gitu-gitu banget, kamu nih lebay banget sampai pingsan-pingsan. Ih digituin anaknya. Please ya, jangankan ini ke belakang ya, ada sensitivitas anak-anak itu beda. Ada orang yang saraf sekitar sininya itu sensitif. Maka ini kontraksi bisa sangat sakit dibanding mungkin ibunya yang agak bebal sarafnya di daerah sini. Apalagi kalau rahim ke belakang, dorsofleksi, itu bakal setiap siklus mens sakit. Sampai kapan? Sampai dia nanti hamil dan melahirkan. Kalau nanti dia hamil, karena ini yang tadinya ke belakang, jadinya kan ada isinya nih, yaitu janin. Ya, barulah dia berat turun ke sini. Makanya orang tua zaman dulu, kalau ada anak perempuan kesakitan kalau mens, apa nasihat mereka? Sabar ya nak, nanti kalau kamu sudah melahirkan sembuh. Gitu. Kenapa? Karena proses anatominya. Ya. Apalagi ya, nah perempuan ini bila curhat tuh hanya ingin disimak. Ini harus ditahu juga oleh ayah. Jadi dia cerita sama ayahnya, oh gitu. Ya. Dan kalau dia cerita sama bundanya juga gitu, oh gitu ya, nah ya. Dia nggak butuh solusi. Cuman laki-laki kalau mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Makanya kita suka ya kita lihat nih anak perempuan sama ayahnya. Ayahnya kan kadang karena anak laki-laki tanggung jawab ya, makanya dikasih solusi. Si anak bukan gitu ayah, bukan gitu. Aku nggak maksud gitu. Nah, gitu. Jangankan anak kita juga kalau curhat sama pasangan masing-masing ini ya berantemnya gara-gara kita pengen didengar si suami memberikan solusi. Ayah aku sakit kepala, apa kata suami? Minum obat. Udah semua obat ayah aku minum, nggak ada yang sembuh. Karena kita nggak mau solusi, cuman mau didengerin. Ya. Sekarang remaja gimana? Atau remaja laki-laki? Kebalikannya, ya kalau tadi estrogen, ya ini ada namanya hormon testosteron. Walaupun di perempuan juga ada testosteron ya. Cuman testosteron pada laki-laki nggak pernah drop, nggak pernah habis. Dia masih ada terus sampai umur 100 tahun, hanya memang berkurang. Dan testosteron salah satunya adalah produksi sperma. Itulah kalau ada ya laki-laki usia 70 tahun menikah dengan gadis ya, atau yang masih produktif bisa punya anak. Ya,
Tapi perempuan udah menopause 60 tahun, 65 tahun menikah dengan bujang misalnya, itu ya, itu sunatullahnya nggak bisa punya anak, orang telurnya habis. Ya, nah ini. Jadi ini juga pada anak laki-laki nih lagi top-topnya nih. Di usia-usia ya 17, 18, 20, 25 nih lagi top-topnya. Kalau bapaknya misalnya usia-usia 65, anaknya lagi top-topnya di sini, itu lebih laki-laki banget anaknya dibanding bapaknya. Kenapa? Karena testosteron itu sang raja. Dia dominan, agresif, dan sangat berkuasa. Berorientasi pada sasaran. Mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan. Makanya anak-anak remaja ini ya, yang apalagi yang sudah makin tinggi tadi tuh puncak-puncaknya tuh di SMA, ya selalu dia lirik sana lirik sini. Apalagi pas mahasiswa udah mulai tuh hasratnya untuk siapa ya pasangan saya. Menjunjung keyakinan dan keberanian dan bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Ini testosteron. Itu juga sunatullah Allah yang berikan kepada laki-laki. Tentu laki-laki dominan kan. Perempuan ada testosteron tapi tidak sedominan laki-laki. Nah ini perempuan turun, laki-laki rata. Ya. Apa sih yang terjadi mimpi basah? Mimpi basah. Dan ingat ya ayah bunda, terutama bunda mungkin yang ada yang baru tahu ya, mungkin banyak juga yang sudah tahu. Mimpi basah itu kan pertama kali sekarang antara usia 9 sampai 14 tahun. Ada juga yang 16 tahun, tapi nggak banyak lah, 16 tahun baru mimpi basah. Ya, itu masih normal. Oke. Mimpi basah umumnya terjadi secara periodik, sekitar 2 sampai 3 minggu sekali sebagai pengeluaran cairan sperma atau ejakulasi yang tidak diperlukan secara alamiah. Jadi mimpi basah itu bukan cuma satu kali. Satu kali mungkin di usia misalnya pas usia 10 tahun dia satu kali. Bulan Januari dia 10 tahun pertama kali Januari. Ya, tanggal 1 misalnya 1 Januari. Nah, 2 pekan dari tanggal 1 Januari atau 3 pekan dari tanggal 1 Januari itu dia akan mimpi basah lagi. Berikutnya lagi mimpi basah lagi, mimpi basah lagi. Ya. Kenapa? Karena testisnya penuh sperma terus dia keluar. Karena dia belum menikah, ya, belum disemprotkan pada pasangan hidupnya, maka dia keluar dalam kondisi tidur. Ya. Mimpinya apa Bu Aisyah? Selalu ada mimpi nggak? Nggak selalu ada mimpi. Mungkin kadang dia kecapean, dia langsung tertidur karena sudah 3 minggu penuh keluar. Ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Tadi mungkin Kak Nova sudah jelaskan, tapi saya perkuat lagi bahwa banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi sekitar 5 mili atau 1 sendok teh. Di dalam air mani ini ada 200 juta sampai 500 juta sperma. Dan nanti kalau mau edukasi anak-anak, kalau nanti dia udah kelas 4 atau kelas 5, ya walaupun sudah diberikan di sekolah, biasanya kan ada ngomong-ngomong sama ibunya ya di rumah ya. Dia akan tanya, bunda mimpi basah itu gimana ngompol? Beda, kalau ngompol itu pasti yang basah keseluruhannya. Ya, mimpi basah itu karena cuma 5 mili, maka maaf, celana dalamnya aja yang basah. Ngompol itu kadang-kadang bisa 100 mili. Makanya yang basah ya kasur lah, ya bantal lah. Nah, nanti bedakan sama anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak ini nggak rasa dia mimpi atau enggak. Mimpinya apa sih Bu Aisyah? Ada istilahnya mimpi erotik. Jadi kalau anak tanya, mimpi basah apa Bunda? Ya cerita aja bahwa mimpi basah itu adalah satu masa atau satu kondisi keadaan laki-laki organ reproduksi testisnya penuh sperma dan dia keluar pada saat tidur. Ya. Kayak ngompol, iya basah tapi bedanya dengan ngompol 100 cc. Ini cuma 5 cc, 5 mili. Kata orang mimpi apa Bunda? Bilang saja mimpi erotik. Kalau anak nggak tanya lagi ya sudah berarti otaknya sampai situ dia udah puas. Erotik itu apa Bunda? Cerita aja. Mimpi deket ada perempuan kamu pelukan di situ. Dan sampaikan dengan santai aja. Ya. Dan ingat tidak selalu mimpi. Kadang-kadang udah kecapean tahu-tahu udah keluar aja basah. Ya, ini air mani. Ya. Tapi ada juga air mazi karena sudah 3 minggu nih penuh nih mau keluar malamnya paginya keluar duluan air mazi. Cairan putih bening dan agak kental, keluar tidak memancar. Ini ciri-cirinya, tidak memancar dan tidak membuat lemas. Ya, jadi tidak orgasme. Keluar pada saat aktivitas, itu ciri-ciri air mazi. Keluarnya pada saat aktivitas, putih bening agak kental, dia tidak shoot gitu, tidak memancar, tidak ada rasa orgasme dan tidak bikin lemas. Itu air mazi. Nah,
Apa pentingnya kita tahu air mazi dan anak-anak tahu air mazi? Untuk ajarkan ya bagaimana dia bersuci. Jadi ijtihad para ulama adalah kalau air mazi yang keluar, bersihkan alat kemaluan dan celana ini dengan celana dalam ya dengan air atau percikan air ya atau tisu basah, kemudian dia wudhu sudah bisa melaksanakan sholat. Jadi kalau air mazi tidak perlu mandi. Karena ini akan sering keluar di sekolah, ini bisa keluar di sekolah. Ya. Nah, ini yang penting buat anak laki-laki ngerti, dan bukan cuma satu kali dikasih tahu, ingetin. Ya, kadang-kadang SMA baru dia jadi ngerti, otomatis. SMP mah itu kenapa saya periksain celana dalam anak-anak untuk ingatkan dia, udah mandi nak? Ya, ini kayaknya ibu lihat sih ini kayaknya kamu mimpi basah. Oh iya bu, aku nggak rasa bu. Ya, mungkin dia nggak mandi itu sholat subuh kan? Namanya juga masih pendidikan ya sudah. Ya ayo nak segera mandi nak. Ini wajib. Ingatkan lagi cara niatnya, ingatkan lagi urutan-urutannya. Ini penting bang. Gak bisa cuma satu kali. Dan memang sudah diajarin sama sekolah. Alhamdulillah kalau sekolahnya sekolah Islam mengajarin ini. Coba kalau sekolahnya nggak ngajarin ini gimana? Ya, tapi kita sebagai ibu pelaksana harian ya ayah untuk akal, ini kan juga masuk di akal ya. Untuk tata cara itu kan akal ya. Tapi kemudian untuk masalah baliknya ibu ini yang utama justru yang ngingetin terus. Ini ya tugas kita. Selain perubahan fisik dan emosi, pubertas juga mengubah sudut pandang. Ya, kenapa sih Bu Aisyah? Karena ini otak dibelah ya. Ini yang paling ciri khas banget pada anak laki-laki ini, hipotalamus. Perempuan ada hipotalamus, laki-laki ada hipotalamus. Ya, nah tapi hipotalamusnya laki-laki lebarnya itu 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Yang mana sih hipotalamus Bu Aisyah? Ini hipotalamus nih, persis di tengah. Laki-laki lebih lebar. Ini harus tahu juga. Supaya kita kalau menghadapi anak remaja yang punya anak remaja laki-laki ya, kita nggak ikutan spanning atau ikutan stres, tenang aja. Ya. Jadi laki-laki Allah sudah ciptakan hipotalamusnya ini ya tentu lebih lebar dari perempuan, 2,5 kali lebih luas. Termasuk juga pada saat waktu dia kecil, misalnya dia kecil nih, anak laki umur 3 tahun, ada kakaknya umur 4 tahun, ada adiknya juga umur 2 tahun. Nah, hipotalamusnya si anak laki-laki itu lebih luas dibanding kakaknya tuh. Atau dengan teman sebayanya. Bunda sama ayah, hipotalamus ayah lebih besar, lebih luas. Ya. Apa sih makna hipotalamus itu? Banyak sebetulnya, apa fungsinya. Tapi untuk fungsi yang pada laki-laki ini dia menjaga keamanan. Jaga keamanan. Makanya anak laki-laki kita nih yang sudah balik, apalagi yang lagi SMP, SMA tuh lagi agresif, selalu ingin jaga keamanan. Ya. Siapa yang dijaga keamanannya? Orang-orang yang disayang. Siapa itu yang pertama dijaga keamanan? Ibunya. Ibunya. Makanya anak laki-laki itu dekat sama ibunya, bahkan dari kecil sebetulnya. Ya. Nah, laki-laki menjaga ibunya sejak dia kecil. Itu hipotalamusnya. Bawah sadarnya laki-laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Karena bawah sadar laki-laki tahu bahwa laki-laki juga punya hipotalamus. Bapak ngapain saya jaga? Sekarang ibunya saya jaga. Makanya karena anak laki-lakinya udah jagain ibunya, makanya bapak-bapak nggak jagain istrinya, dia jagain mana anak perempuan aja saya jagain gitu. Ya. Nah ini juga terjadi pada ya otak anak laki-laki kita ya. Nah, remaja laki-laki juga saling menjaga, tapi di sisi lain juga saling bersaing. Karena dia menjaga keamanan ini kan saling bersaing. Ya. Remaja laki-laki marah bila didesak karena si testosteron ini. Sudahlah dia lagi menjaga keamanan dirinya juga, kemudian didesak-desak, entah siapa yang desak-desak, ibu kah, guru kah. Oh, bisa tiba-tiba teriak suaranya itu tanpa terasa. Dia juga nggak rasa kenapa saya begini ya. Si ibu kalau nggak belajar kaget. Dulu nih anak waktu SD nggak begini banget. Kenapa ya sekarang SMP udah mulai ngaco gini nih. Wow gitu. Akhirnya nanti sekolah ke bawah-bawah loh. Ini emang sekolah SMP di sini nggak bagus-bagusan SD-nya. Selalu kena tuh sekolah SMP oleh orang tua karena kalau kita nggak ngerti tentang perubahan hormonal. Ya. Apalagi pusat lapar dan haus. Ini harus paham banget ini. Ya. Laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Jadi bunda kalau mau bikin peraturan sambil makan kalau mau anak laki. Ya. Terus apa lagi? Pusat tidur. Jangan heran nanti remaja laki-laki ini tidurnya lebih banyak. Dia butuh tidur sekitar 10-12 jam. Kenapa? Otaknya capek bunda. Capek apa? Waktu dia sudah di luar waktu tidur, dia selalu jaga keamanan.
apalagi sudah mulai remaja, testosteron naik, dia mulai agresif, dia selalu jaga. Tanpa terasa laki-laki itu jaga rumahnya, apalagi lagi pandemi gini. Apalagi kalau bapaknya tidak di rumah. Itu otak laki-laki bawah sadar umur berapapun, terutama waktu remaja, dia langsung untuk menjaga rumah, menjaga anggota keluarganya. Itu banyak yang orang tua nggak tahu, ibu-ibu nggak tahu. Makanya anak laki suka sedih. Kenapa kalau selalu ditanya, mana tanggung jawab kamu? Kamu nih percuma jadi anak laki. Itu dia sedih banget. Sedih banget. Makanya stop untuk berkata begitu pada anak laki-laki kita. Terutama anak laki-laki remaja. Ya, dia itu bawah sadarnya jagain kita, Bu. Cuman anak laki-laki itu kelihatannya main terus kata ibu-ibunya. Ya karena memang otak laki-laki ada otak bermain, Allah kasih. Untuk apa? Untuk dia menikmati permainan agar nanti bekerja udah gede itu ya sambil bermain. Sehingga itu dia bekerjanya dengan senang. Melapangkan rezeki. Ya. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga. Tidurnya juga, kalau sudah tidur laki-laki itu 70% aktivitas elektrik otaknya mati. Laki-laki, di riset ya. Perempuan, ya, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Makanya ibu-ibu tuh tidur pun bangun. Ibu-ibu itu terus-menerus menerima informasi dari sekitar waktu tidur. Kenapa? 90% aktivitas elektriknya hidup. Yang istirahat cuma 10%. Itulah tugas ibu sebetulnya. Kadang saya dulu belum ngerti ilmu ini suka cemburu. Anaknya bangun, misalnya kecil ya, anak kecil kan kita bangun, pas lihat bapaknya ya tidur, kok dia nggak bangun, nggak nemenin aku, marahlah ibu. Kadang-kadang capeknya ibu itu bukan karena anaknya bangun nyusuin, kenapa? Karena lihat bapaknya masih tidur, itu capeknya di situ. Kalau nggak punya ilmu ini, ya. Terus apa? Pusat syahwat birahi. Dan apalagi ada vasopresin. Vasopresin ini sering disebut hormon ksatria, ya, menimbulkan sikap sopan kepada perempuan vasopresin ini. Makanya jangan heran anak laki-laki kita sama emaknya aja, ini anak SMP SMA nih sama emaknya aja keras, sama anak perempuan teman perempuannya aja sopan banget. Ya, ini vasopresin yang bekerja. Ya. Hormon yang selalu bertahan untuk monogami, vasopresin. Tapi ada riset sekarang. Ada laki-laki yang vasopresinnya pendek, ada vasopresinnya panjang. Ini cuman kita belum bisa nih. Kalau ada laki-laki ngelamar, kita cek vasopresinnya pendek apa panjang nggak ya? Untuk apa Bu Isa? Untuk mau tahu dia bertahan nggak monogami. Kalau vasopresinnya pendek itu nggak tahan monogami. Ini yang waduh Bu Isa, gimana caranya pas ngelamar bisa nggak deteksi vasopresin? Belum bisa Bu. Kita berdoa aja lah dapat yang vasopresin yang gimana nih suaminya. Oke. Terus vasopresin aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang. Bayangin karena vasopresin, terus otak menjaga keamanannya juga lebar, maka laki-laki itu dia jagain ibunya, jagain adik perempuannya, jagain kakak perempuannya, jagain rumahnya dengan cara satria dan dengan cara gaya raja. Itu memang laki-laki begitu. Ya. Bersama testosteron meningkatkan maskulinitas. Bersama hormon raja, si satria ini sama raja, woi maskulin banget gitu. Ya, padahal masih cungkring badannya. Makanya baru kelihatan keren laki-laki itu pas SMA, Bu. Perempuan juga gitu. Ya. Masih SD kelas 6, masih SMP, waduh masih cungkring banget. Ya. Remaja laki-laki nampak sangat tidak peduli pada orang berdiri dekatnya. Kenapa begitu, Bu Isa? Ini karena mata. Nih, mata laki-laki itu lurus. Mata perempuan lebar. Jadi kalau ibu ada di samping sini, anak lakinya jalan lurus, itu bukan karena dia nggak peduli sama ibunya. Emang nggak lihat? Nggak lihat. Ibu guru ada di sini, itu murid laki lurus aja jalan ya. Ibu panggil-panggil, dia nggak lihat Bu. Maafkan dia Bu. Ya, mohonkan ampun baginya ya Bu. Nah ini kadang berantem ibunya, kamu nih, ibu di samping kamu nggak lihat. Emang nggak lihat. Apalagi kalau udah main, pakai ada gadget di depannya, tambah nggak lihat karena dia fokus ke depan memang. Laki-laki begitu. Cuman laki-laki ke depan ngelihat ke depan panjang. Kita lebar. Ya. Laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ayah bunda, bapak ibu guru kalau menegur anak laki-laki nggak usah paksa dia lihat bunda, lihat bunda. Karena bunda menganggap yang namanya komunikasi efektif itu melihat tatap mata. Berlaku buat perempuan, tidak untuk laki-laki. Ya, itu sudah risetnya itu banyak sekali. Ya. Kenapa sih Bu Aisyah ini sklera mata? Perempuan lebih lebar.
Laki-laki skleranya sempit. Sklera mata pada laki-laki lebih sedikit bagian putihnya dibanding mata seorang perempuan. Bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Ya, maka bagi laki-laki berkomunikasi tatap wajah dan kontak mata kurang disukai. Paham ya Bun? Jangan paksa-paksa lagi nih. Nanti anak laki-lakinya apalagi lagi udah mimpi basah, ngamuk nanti. Ya. Perempuan bicara dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ya, nah ini yang paling penting-penting clue-cluenya dalam kita mencoba mendampingi mereka sampai kapan? Sampai nanti mahasiswa jauh lebih baik lagi mereka semua ini. Justru yang lagi di sini nih, 5 SD, 6 SD, SMP tuh yang namanya ya rawan-rawannya. Kenapa? Karena dia juga kaget terhadap dirinya, ya. Kemudian juga kita juga belum ada beberapa ya, belum punya informasi-informasi tentang bagaimana menghadapinya, makanya akhirnya konflik. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita tanya jawab.